Halo, assalamualaikum. Lelah, lelah juga nyari berita nih memang. Tapi mudah-mudahan teman-teman semua yang masih penasaran dengan berita VTube, ya, mohon bersabar dulu. Aku masih terus cari tahu. Sebenarnya waktunya sudah terlalu lama bagi aku untuk bisa memberikan beberapa informasi terbaru tentang perkembangan VTube, statusnya gitu. Tapi ya memang di video terakhir tuh komentarnya terus nambah gitu ya. Tapi kalau aku simpulkan sih hampir-hampir mirip-mirip dengan apa yang sedang menjadi sebuah pembahasan. Nah, hari ini aku coba masuk di tadi aku masih cari lagi apa yang terbaru dari VTube. Nah, ini kan beritanya. Aku coba masuk ke detik.com, kemudian aku cari detik finance. Kemudian di sini ada artikel judulnya gini, podcast menyingkap wajah asli VTube bersama Tongam L. Tobing. Nah, seperti yang sama-sama kita ketahui, bagi teman-teman semua yang juga sama seperti aku masih berusaha mencari tahu, berusaha mencari informasi yang terbaru, pasti nama Tongam L. Tobing itu kita tahu adalah koordinator SWI, Satgas Waspada Investasi. Oke. Nah, selain dari artikelnya, ini ada video, tapi video tidak bergerak, gambar tidak bergerak. Jadi aku tidak mau nanti ini jadi klaim hak cipta atau copyright atau bermasalah, tapi mungkin isi pemilik nanti begitu menonton. Sebelumnya aku mohon izin, ini aku coba bantu sebarkan informasi karena memang di channelku ini, channel video YouTubeku ini sedang panas nih membahas tentang VTube, seperti risol baru digoreng kalau lagi dimakan gitu ya. Oke teman-teman sekalian, ini sudah mau jam 2 pagi tanggal 30 Januari 2021. Nah, jadi nanti ini kameranya aku putar kemari mengarah ke monitor, kemudian mic-nya ini aku pindahin ke ini loudspeaker. Jadi aku tidak mencaplok bulat-bulat videonya orang atau artikelnya orang. Jadi sama-sama seperti aku aja nonton bareng-bareng gitu ya. Oke, sebentar ya, aku putar dulu posisinya ya. Nah, oke. Kita lanjut. Ini sudah aku putar posisinya. Ini sebenarnya video tidak bergerak, hanya rekaman suara podcastnya nih. Mungkin kalau kita bisa bilang ini seperti presenter atau wartawannya dari Detik Finance sedang menginterview atau mewawancara Tongam L. Tobing. Jadi teman-teman bisa lihat ini beritanya tanggal 29. Ntar aku zoom. Ntar ya, maaf ya kalau agak berantakan begini. Ups. Oke, nah ini bisa kelihatan nggak? Bisa kelihatan? Mana tanggalnya? Ini, oh nggak kelihatan. Nggak kelihatan bos. Ini nih di sini nih, yang ini. Itu Jumat 29 Januari 2021 pukul 9.15 WIB. Oke. Nah, mumpung masih begini aku coba scroll dulu. Nah, ini ada penjelasannya. Teman-teman kalau misalnya mau ini juga bisa lihat langsung ke Detik Finance. Nah, yang sudah terlanjur nonton videoku, yuk kita dengerin dulu penjelasannya langsung ke ini. Nah, ini kan kelihatan nih kan, tinggal di play gitu. Jelas ya? Kita usahakan maksimal lah. Kita usahakan maksimal ya. Oke. Untuk video yang terakhir itu kan aku janji sudah mau menanggapi, sabar ya. Karena update terus nih beritanya, update terus.
Oke. Jadi aku perdengarkan langsung ya. Oke. Kita mulai dari sini. Ini mic-nya, mic clip-nya aku deketin dengan loudspeaker-nya laptop. Jadi teman-teman bisa dengar langsung. Oke, kita mulai. Bismillah. Oleh masyarakat terhadap operasional dari Ficup ini sendiri, dan bagaimana selanjutnya langkah otoritas terkait yaitu Satgas Waspada Investasi terhadap kegiatan ilegal yang dilakukan saat ini oleh Ficup. Sekarang kita telepon langsung sama Pak Tongam, Ketua Satgas Waspada Investasi. Pak Tongam, ini kan Ficup ini ternyata masih banyak masih melakukan kegiatan operasional di lapangan di masyarakat. Sementara Satgas Waspada Investasi sendiri sudah merilis bahwa entitas ini ilegal kegiatannya karena belum dapat izin sama sekali dari SWI begitu. Nah, terkait hal ini di masyarakat sendiri sudah ada laporan nggak sih Pak, laporan kerugian misalnya dari masyarakat ke Satgas Waspada Investasi? Fituk Future View Tech ini ada Fituk itu memang kita bahas di bulan Juni 2020 dan kita menyatakan bahwa kegiatan Future View Tech ini tidak mempunyai izin di Indonesia sehingga kita menyatakan kegiatan ilegal. Oleh karena itu kami sudah mengumumkan ke masyarakat, kemudian kami meminta diblokir semua situs web aplikasi melalui Kominfo, dan kita meminta kepada masyarakat untuk tidak mengikuti kegiatan-kegiatan itu sebelum mendapatkan izin yang baik. Namun demikian sampai saat ini belum ada pengaduan mengenai masyarakat yang dirugikan oleh Fintech ini, karena memang kami meyakini masyarakat kita sudah semakin cerdas, tentu tidak terjebak dengan kegiatan-kegiatan yang akan merugikan. Oke, sebentar. Dicatat dulu ya. Jadi aku juga mencatat nih apa-apa yang disampaikan oleh Pak Tongam L. Tobing. Jadi ilegal. Sistemnya, aplikasinya, bisnisnya ilegal. Kemudian belum ada masyarakat yang dirugikan atau buat laporan bahwasanya setelah mengikuti atau menjalankan sistem di aplikasi Fitup ini buat laporan rugi gitu. Belum ada. Oke, kita lanjut. Mereka. Jadi masyarakat saat ini yang mengadukan hanya mengatakan bahwa saat ini ada operasional Fitup, tapi belum ada ada yang dirugikan karena operasional Fitup ini. Pak, tapi kan kenyataannya saat ini Ficupnya sendiri masih berjalan nih Pak operasionalnya di lapangan, dan masih banyak, bahkan makin banyak sepertinya masyarakat yang ikut jadi member begitu Pak. Dari Satgas Waspada Investasi sendiri tindak lanjutnya apakah akan mengajak otoritas terkait lainnya untuk menghentikan kegiatan operasionalnya atau gimana Pak tindak lanjutnya? Ya, jadi ini memang dari dua sisi ya. Pertama, Satgas Waspada Investasi yang merupakan koordinasi dari berbagai 13 kementerian lembaga sudah mengumumkan hal ini, dan ini kita meminta masyarakat untuk tidak mengikuti apabila memang kegiatan-kegiatan itu ilegal. Di sisi lain, masyarakat kita juga harusnya memahami dan mengerti bagaimana kita telah menyampaikan kepada masyarakat agar kegiatan-kegiatan yang tidak mendapatkan izin supaya tidak diikuti. Namun demikian memang saat ini kami sudah koordinasi juga dengan seluruh anggota Satgas Waspada Investasi. Ada Kemenkominfo yang saat ini masih memblokir PSE-nya, kemudian situs web aplikasi juga diblokir, kemudian juga dari kementerian lain juga melakukan pembinaan, dan saat ini memang Fitup ini sudah mengurus izin sebenarnya, dari mereka sudah konsultasi dengan Satgas Waspada Investasi, namun beberapa hal yang masih diperbaiki tentu perlu perbaikan dari mereka. Nah, yang Fitup sudah mengurus izin.
Kita rewind sedikit ya yang tadi ya. Melakukan pembinaan, dan saat ini memang Fitup ini sudah mengurus izin sebenarnya, dari mereka sudah konsultasi dengan Satgas Waspada Investasi, namun beberapa hal yang masih diperbaiki tentu perlu perbaikan dari mereka. Nah, yang pasti adalah apabila kegiatan-kegiatan itu sudah mendapatkan izin dari otoritas, ini bisa dinormalisasi sepanjang memang kegiatan-kegiatan itu telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Beberapa hal yang tentu kami minta kepada Fitup untuk membenahi kegiatan-kegiatan ini adalah untuk menertibkan komunitasnya. Karena mereka juga mengatakan bahwa banyak komunitas-komunitas Fitup yang mengatasnamakan Fitup, yang mengambil kesempatan untuk mendapatkan keuntungan melalui Fitup. Nah, ini yang perlu ditertibkan oleh mereka. Jangan sampai ada Fitup-Fitup komunitas yang justru merusak nama baik mereka nanti kalau memang kegiatan itu sudah dinormalisasi. Oke. Apa tujuannya nih si Pak Tongam ini tadi dia sampaikan niatnya itu apa, tujuannya apa seperti ini, menyatakan masih ilegal karena belum menyerahkan sertifikat keamanan aplikasi. Yang ditakutkan Pak Tongam L. Tobing itu adalah dikhawatirkan ada oknum-oknum atau kelompok-kelompok yang akan mengatasnamakan Fitup. Jadi istilah nanti akan ada Fitup palsu, ada Fitup asli nih. Nah, mana yang asli, mana yang palsu, takutnya masyarakat yang awam menganggap itu semua sama. Mungkin logo sama, warna aplikasinya sama, ditiru semua, diciplak 100% sama gitu. Nah, takutnya ada yang kejebak di dalam aplikasi Fitup yang palsu. Makanya agak gelap ya. Udah biarin lah. Oh, hidupin lampu ini. Nah, makanya aduh ya Allah, muka aku udah begini, kurang tidur. Makanya si Pak Tongam L. Tobing itu menyatakan ini masih ilegal karena izinnya belum keluar. Nah, izin itu kan integritas itu kan mengenai ya salah satunya tentang keamanan aplikasinya. Kalau aplikasinya nggak aman, mungkin ya pasti merugikan masyarakat Indonesia, atau merugikan member-member, atau merugikan orang-orang yang akan mengikuti bisnis aplikasi Fitup. Nah, gitu. Jadi teman-teman, kita harus melihat dari sisi positif dulu gitu. Ternyata memang Pak SWI itu memang tidak mau sampai nanti ada oknum-oknum yang memanfaatkan ini untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya, padahal hanya sekedar mengatasnamakan. Oke, kita lanjutkan. Masih kelihatan ya? Masih kelihatan. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini yang perlu ditertibkan. Kemudian yang kedua adalah, walaupun mereka saat ini sudah mendapatkan izin industri, izin dari PSE, mungkin izin dari OSS, tetapi kegiatan-kegiatan ini berdasarkan diskusi kami dengan mereka, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Yang pertama adalah bahwa mereka tidak boleh menggunakan uang asing selain rupiah dalam transaksinya. Nah, itu, dan mereka berjanji perbaiki. Kemudian juga kita juga menyampaikan bahwa Fitup ini kan kegiatan jasa periklanan, sehingga harusnya memang tidak ada sistem referral di sana yang merupakan ciri khas dari multi level marketing. Nah, kemudian yang ketiga juga kita minta supaya kalau ada pengiklan yang masuk ke Fitup, hendaknya memang tidak membeli poin dari member-member, tapi membeli poin langsung ke perusahaan. Kemudian juga member juga diharapkan juga menjual poin-poin yang diperoleh itu kepada perusahaan. Dengan demikian tidak ada yang terlibat di situ. Jadi itu yang kita arahkan kepada para pengurus dari Fitup ini. Bagaimanapun juga mereka ini ingin taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu kami sebagai Satgas Waspada Investasi, selain juga melakukan
tindakan represif, juga melakukan pembinaan agar semua kegiatan usaha itu ada kegiatan-kegiatan yang memang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ada izinnya, ada kegiatan. Oke, teman-teman, aku tidak akan menyelesaikannya sampai selesai pembicaraan atau podcastnya dari. Ntar aku pasang dulu. Dari Detik Finance ini ya, dari websitenya detik.com, finance.detik.com. Oke, supaya apa? Nah, ini di sini supaya kita semua mau belajar, mau cari tahu yang benarnya gitu loh. Nah, kalau masih dikaitkan dengan Pak Chandra Teja, aku cuma nggak suka itu julukan-julukan itu aja. Ya, jangan langsung suka menghina orang lah. Sekarang kita sedang cari tahu dah. Terus untuk video-video, ya sebenarnya videonya udah siap sih. Kemarin aku bukan udah siap total, maksudnya ya itu kan kapasitas aku menggunakan action cam GoPro Hero 7 itu terlalu besar kalau dimasukin ke aku pakai KineMaster. Editnya aku pakai KineMaster. Jadi ya harus di-convert lagi ke ukuran yang lebih kecil gitu. Sabar ya. Nah, ini dulu yang aku tampilkan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku menghargai teman-teman semua, tapi dengan segala hormat, dengan kerendahan hati mohon yang memberikan komentar tidak usah menggunakan kalimat-kalimat yang tidak bagus. Kita orang timur, kita punya adab, kita punya adat istiadat, ya dijagalah adabnya. Tetaplah pergunakan kalimat-kalimat yang santun, kepala dingin, jangan terbawa emosi gitu kan. Kecuali kalau kita dihina. Kalau kita dihina kayak kemarin tuh dibilang ada itu kuek itu kurang pas. Karena kita di sini sedang mencari solusi, sedang mencari cara untuk bisa mendapatkan sebuah kebenaran. Demikian teman-teman, ini mungkin ini udah panjang nih videonya. Tapi mohon maaf, aku udah mulai nggak fokus karena ini sudah mulai udah larut malam gitu. Jadi pelan-pelan supaya bisa lebih fokus nanti di video berikutnya. Coba aku rapikan, aku tata dulu dengan baik setiap urutan-urutan video. Jadi ini mata juga udah lelah nih. Gak apa-apa, yang penting teman-teman semangat terus ngasih komentar, karena komentar dari teman-teman itu adalah titik permasalahan yang harus aku cari tahu di mana letaknya, di mana letak solusinya gitu. Jadi permasalahan pasti ada solusinya, kita cari sama-sama. Terima kasih sudah menyaksikan video Bang Ali Dekut. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.